Halo pemirsa, sahabat saya yang akan bercerita dari hati ke hati kali ini adalah seorang penyanyi cilik era 70-an, sekaligus seorang aktor legendaris Indonesia. Di balik gemerlap kehidupan selebritis, beliau adalah sosok suami dan ayah yang sangat bertanggung jawab. 32 tahun sudah mengarungi bahtera rumah tangga, merasakan asam pahitnya kehidupan bersama wanita cantik yang selalu setia berada di sampingnya. Mari kita sambut Adi Bing Slamet dan Nurjana. Selamat datang. Kawan lama tak berjumpa berapa lama tahun? banget ya. 10 tahun lebihnya ya kita nggak ketemu ya. Ini kayaknya badan Terakhir pada pas Belanda pergi aja tahun berapa tuh? 48. Itu saya belum lahir. Belum lahir Bang, maaf ya Bang. Ini aduh senang banget sih kenapa jadi makin muda kelihatannya, makin seger. Lagi tua tapi masih muda gitu. Tadi tuh pernah muda lagi tua. Salah. Tapi ini menarik loh, tadi pas saya baca ya 32 tahun mengarungi rumah tangga. My God, masih ingat Gak terasa ya? Iya. Benar gak sih? Saya sih gak terasa. Kalau Mas Cucu udah 2 nya? Cucu udah 2. Tadinya saya senang begitu satu kan Aki. Begitu 2 Aki. Jadi tambah tua deh. Ditambah tua. Tapi ada oma opa. Ini kayaknya perlu disegarkan sedikit ya. Siapa yang tidak kenal Adi Bing Slamet? Tapi anak-anak sekarang itu kan tipikal orang yang agak susah melihat sejarah. Coba kita segarkan kembali memorinya. Mas Adi itu memulai karir kan bukan sebagai aktor ya awalnya. Malah penyanyi cilik dulu ya? Ya awalnya nyanyi tahun 75 itu. 1975. Terus ya selang berapa lama terus disodorin film layar lebar, kebenaran langsung jadi pemeran utama. Nah itu tahun 76. Sebut dong judulnya. Judulnya entar dulu. Entar dulu, oke kita ikutin tahun 76 judulnya Cinta Kasih Mama. Itu jadi ya cerita anak yatim, bapaknya udah nggak ada, ibunya kerja jadi pembantu rumah tangga. Nah saya itu anak yang si ibu itu. Ibu saya dulu waktu itu Yati Octavia. Oh, muda ya kali ya. Makanya begitu ketemu sekarang kan sering ketemu tuh. Iya. Ya udah lucu aja. Jadi flashback gitu kan. Panggil gue mama lo. Pernah jadi mama. Iya, makanya. Gue ini anak gue kalau anak ngomong gue begitu dia. Sekarang anaknya udah punya cucu. Udah. Ya sebenarnya sih masih, kalau ke Mbak Yati sih masih kakak ya, karena kan dia seumur kakak saya juga. Umur kakak saya yang paling tua. Mas Adi tuh 7 bersaudara? 8. 8 bersaudara. 8 bersaudara. Yang di dunia hiburan, dunia entertainment? Saya, Uci, sama Iyut. Cuma ada juga Ferry. Itu jadi tuh awal karirnya dari Mas Adi tahun 75, 76 film. Pada saat itu almarhum ayah masih ada? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Kalau ada ya nggak boleh anaknya nyari duit. Bing Slamet itu loh. Bing Slamet itu sampai Tante Titi Puspa aja kan tidak tergantikan gitu loh sosoknya kan. Tapi tiba-tiba masa kenapa berpikir anaknya nggak boleh ke dunia hiburan, kok nggak boleh kerjanya? Ya mungkin kalau ya nanti sih boleh, karena kan saya waktu itu masih kecil ya. 9 tahun, 10 tahun lah kurang lebih. Waktu almarhum. Papa kan meninggal tahun 74. Gitu. Ya kalau setahu saya, Papa tuh kepengennya tuh anak-anaknya ya sekolah aja dulu. Oh gitu. Jangan ada yang ya keseni gitu. Ya, padahal kan dipikirkan bapaknya ini wah anaknya semuanya bakal ikuti. Tapi nggak tahu ya, saya pernah dengar cerita dari salah satu temannya Papa. Jadi kalau lagi Papa terima tamu di rumah tuh kan saya suka nimbrung gitu loh. Terus Papa bilang, kayaknya dia nih yang nerusin gue nih gitu. Ke temennya Papa. Gitu, nggak tahu siapa yang ngomong, ya yang ditunjuk saya waktu itu. Sudah ada feelingnya ya? Saya sering-sering ikut nimbrung kalau ada teman Papa tuh bener. Kalau Om Ateng datang, Om Iskak apa.
Ini Seru deh. nama-nama yang disebut ini nama-nama yang melegenda sekali. Iya. Yang sangat bisa dikatakan tokoh-tokoh yang membangun panggung hiburan di Indonesia. Om Ateng, Om Iska. Ada Titi ya. Iya, itu luar biasa sekali tokoh-tokohnya. Tapi pada saat Mas Adi memulai karirnya itu karena keinginan sendiri atau karena ada keadaan yang membawa Mas Adi ke arah dunia hiburan? Jadi awalnya itu Om Edi waktu itu Edi Sud. Om Edi Sud almarhum. Jadi awalnya Om Edi yang mencoba saya untuk nyanyi. Ya pertama dinyanyi ya. Ketika dicoba saya ini bisa, ya udah. Terus tuh. Yang lain-lain. Saya ingat banget tuh waktu saya nyanyi pertama kali di TVRI lagu Tanam Jagung. Habis selesai nyanyi saya dipanggil masuk ke ruangan. Adi sini, ini buat kamu. Kasih amplop tuh sampai mobil. Ya udah saya bilang terima kasih. Bla bla. Sampai mobil saya buka 15.000. Tahun 75. Dengan berat. Gaji pembantu tahun itu masih sebulan 5.000. 5.000. Ya waktu itu kalau nggak salah saya kasih mama. Langsung. Saya kasih mama. Mas Adi ingat lagu Mama nggak? Ingat. Nah itu dipakai buat salah satu soundtracknya film pertama saya tuh. Yang Cinta Kasih Mama tuh. Tuh. Kenapa lagu itu menjadi lagu yang cukup, saya baca nih, salah satu lagu yang paling berkesan yang dimiliki Mas Adi dari sepanjang perjalanan hidupnya. Adakah kisah di balik lagu Mama itu? Ya pertama liriknya mengena banget ya. Jadi pas waktu itu kan gak lama ditinggal sama papa kan. Belum lama ditinggal papa. Terus kalau gak salah penciptanya tuh Om Sani ya Pak kalau salah tuh. Om Sani apa siapa gitu. Nah itu diciptain lagu itu, liriknya ya mengena banget. Mamaku ingin kau seperti dulu, Mama. Dia anak mama soalnya. Anak mama. Karena kemana-mana lu yang dampingin mama. Dalam perjalanan hidupnya, perjalanan karir. Dari kecil sampai itu terus mamanya terus. Ya kan? Yang nemenin show, rekaman, syuting film, apapun lah mamanya terus. Ya itu. Samping mamanya. Paling deket banget. Lalu dalam perjalanan Mas Adi dari kecil terus sampai menjadi seorang Adi Bing Slamet yang sangat kita kenal ini. Kapan sih ketemu sama Mbak Nurjana? Kapan disuruh cerita? Ketemunya itu saya nggak sengaja dan pada waktu itu saya sebenarnya males ke acara itu. Jadi saya kepengen, ya kan anaknya papa kan banyak ya. Iyo Tante Uci aja wakilin karena waktu itu saya terima piala Jack Jazz. Jazz ya? Penghargaan dari Insan Jazz untuk papa di hotel Grand Hyatt. Gitu. Tahun berapa ini kejadiannya? 91. Ya 91. 91 ya? 92. 92-nya kan merit. 91 akhir. Iya 92 akhir. 91 akhir. Akhirnya udah. Saya berangkat nemenin mama tuh. Masuklah lobi hotel. Terus sponsornya kan dari Bank Suma tuh. Banknya udah gak ada. Lu masih kerja kan nih Bang. Bos aku ngomong gini, kamu nanti kita ada jakjas, kamu bantuin ya. Bantuin, aku juga gak mau. Bantuin apa Pak? Males gitu kan. Nanti suruh pakai kebaya ya aku bilang gitu. Enggak, kita pakai jas aja kok. Oh ya udah kalau acaranya simpel sih aku mau. Karena ini acara musik, dia bilang gitu. Ya udah oke deh. Ya udahlah. Jadi ketemu. Jadi dia yang tapi ada pacar kursinya gitu. Ya terima tamu ke sini gitu. Tapi kebetulan juga kan si Dewi kebenaran temennya dia itu punya pacar temen saya. Adi gitu. Terus udah dikenalin. Enggak, kamu dipanggil saya udah. Terus dikenalin. Udah siapa? Aku bilang gitu. Itu Adi Bing Slamet dia bilang gitu.
Oh Adi Bing Dikenalin. Slamet, udah Si dikenalin. kuda. Orangnya tuh gak bisa diem. Enggak. Bintang juga Mungkin kan karena kuda. sionya kuda. Baik, sionya kan kuda. Bilang itu si kuda, si kuda siapa sih? Aku bilang, itu Adi Bing Slamet. Aku panggil kuda, aku bilang. Karena sionya kuda. Terus orangnya Udah juga dikenalin lah. Ternyata oh ya kayak kuda aja sionya Terus kuda. udah. Orang bisa diem juga. Akhirnya ya temennya dia yang waktu itu juga udah meninggal belum? Dewi udah meninggal. Dewi udah meninggal. Terus ya udah akhirnya Nomor telepon ya. kita nomor telepon apa kan. semua ini terjadi dalam satu malam nih. Iya. Iya. Di event itu. Iya. Di event yang awalnya dua-duanya tidak berkenan untuk hadir, Iya. males, tapi ya udah deh. Udah deh datang deh gitu kan. Ini kadang-kadang Dulu kan belum kalau ada handphone. Iya. Tanya nomor 9. kantor ya. ya Tapi dia sempat telepon beberapa kali gitu. Akunya yang lagi keluar kantor. Yang akhirnya sampai 3 kali 4 kali baru tuh. Sebentar. Jadi Mbak Jana saat dimintain nomor telepon dikasih nomor telepon kantor. Iya, dia teleponnya ke Yang kantor. minta tuh artis loh. ya kan dulu belum ada handphone. Belum ada handphone, ada kan. Pager udah ada pager. Kamu di mana katanya? Aduh, Untuk zaman dulu jenis Posisi banget di jadul. mana? Jadi dikasihlah nomor telepon kantor. Iya. Di telepon pun tidak segera langsung dapet. Iya. Iya, yang angkat nggak langsung dia. Ada. Tadi dia pesan kan, tadi ada telepon dari Adi mana? Adi Bing Slamet, Adi Bing Slamet gitu kan. Bener loh ya, udah pas telepon lagi kedua ketiga baru tuh terima. Kok anaknya nyocol ya lucu gitu, kocak aja gitu kan, dia kan rese gitu kan. Udah tuh ngomongnya, Terus udah ajak sering makan telepon, sering siang telepon, sering gitu kan. telepon. Saya pikir dia sendiri bawa teman Bawa temen banyak. 3. Ini pertama kali jalan Iya. keluar. Jadi, Bawa rombongan. Salah. Makanya jauh lagi Kelapa Gading ya. mau ikut nggak mau ikut makan siang yuk? Gedung Makan siang Landmark. mana? Diajak makan siang sama Adi Bing Slamet. Temenin dong. Gue nggak berani nih kok sendiri. Gitu. Jadi udah deh, aku temenin deh gitu. Ya udah tuh buat temen. Kor juga dia- sih. Dia pas ketemu rombongan deh. Gitu. Jauh lagi di Landmark kan Sudirman. Iya Itu bener. makannya di Kelapa Kelapa Gading. Gading. Bayang gak sih? Ada Chinese food di Mm-mm. sana. Itu niat banget tahun 91. Jadi buat mungkin yang nggak Landmark itu sekarang Duku Atas. Ya. Ya, Atas, Duku ya, Duku stasiun. Atas. Itu di Landmark kan. Dibawa makan ke Ya, Kelapa, Kelapa Gading. Belum ada itu tol pelabuhan juga belum ada. Belum ada. Kita lewat biasa waktu itu. Oh, Sampai luar datang biasa. kantor Ada telat. Chinese food langganan. Enak. Saya bawa temen saya juga tuh udah meninggal tuh si Herman tuh, Yukai itu. sampai Aduh. sana makanlah berempat. Berlima akhirnya. Jadi buat berlima. temen dua. Saya berdua, Berdua, dia aku buat bertiga. temen 2. Jadi Jadi rombongan kapan PDKT? Kalau kayak begitu. terus lucu deh hanya Mm-mm. dekat kantornya dia kan ada restoran tuh ya. Saya main masuk aja tuh nama restorannya Memory. Restoran Gak Italia. taunya restorannya restoran Prancis. Ke Perancis ya. Oke. Nah, saya kan agak keder juga nggak begitu apalah makanan-makanan Prancis gitu kan yang enak. Udah main pesen aja tunjuk keluar nih kayak sop. Ya dia punya apa? Wortelnya satu Wortelnya 3 lembar tuh. Wortelnya 3 lembar begitu. Ini apaan nih? Aduh. Yang penting kan ketemunya. Nggak enak mah. Urusan belakangan. Iya, iya. Yang penting udah table for 2 aja deh. Seru dah. Berapa lama tuh pendekatannya sampai akhirnya menikah? 6 bulan. 7 bulan deh, 7 7 bulan bulan sampai terus 7 bulan. merit. Cepet banget. Cepet banget. Cepat. Apa yang dilihat? Antar jemput, antar jemput. Iya, iya. Apa yang bikin? Teleponin, Nah, tadi lucu kalau saya jemput. lagi main ke rumahnya neneknya kan. "Lu kapan kawin sih?" Emang gitu mungkin dia dipikir capek nih bolak-balik kan. Anterin, jemput lagi. "Kapan kawin sih?" Dia bilang. Dulu kan aku rumah di Pondok Kopi. Wah, Ini kan di Jakarta Pusat kan, Jalan Arimbi. Bayang gak sih, pagi-pagi dia jam 6 udah jemput. Duduk di ruang tamu. Rajin. Rajin. luar biasa sekali. Ya gitu, pokoknya ketemunya sering. Karena kan 6 bulan itu tuh ya hampir seminggu berapa kali ketemu ya. Jemput makan Terkadang siang, ntar jemput dia pulang main ke rumah kantor saya, gitu terus kan. Saya main ke rumahnya gitu. Dan mamanya juga lucu pas ketemu. Hanya saya minum ya. Iya, "Pacaran, sambil, jangan pacaran," kata ngomong gitu terus.
udah kalau udah ini nikah aja. Aku bilang gini, kenapa sih kok nikah aja ntar dulu. Disuruh nikah aja sama mamanya. Suruh nikah. Pacaran ya, udah kalau udah itu nikah aja nikah. Itu pokoknya aku pikirin dulu gini. Aku kan walaupun udah kerja ya kan mami kan udah meninggal ya papi. Jadi tinggal sama kakak. Jadi kok pulang telat tuh dimarahin. Pokoknya ini terus bilang gini, nikah aja kali ya. Kalau nikah kan enak jadi bebas. Ini dulu teller. Bilang gini, udahlah nikah aja kali. Kalau nikah kan jadi udah nggak pakai diomelin pulang ya kan. Ngitung duitnya jago. Jadi bisa yang gitu tuh. Ya namanya kan tiap hari ya. Belum ada mesin yang kayak ini. Kayak gitu. Nah, aku pikir ya adalah nikah aja. Aku masih 22 lagi tuh. Masih muda banget. Ini 25. Apa yang dilihat Mbak Jana dari Mas Adi? Yang bikin memutuskan bahwa ya ini nih jodoh saya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya awalnya sih itu ya. Maksudnya masih diajak ngobrolnya. Orangnya lucu gitu kan. Pokoknya happy terus ya. Jarang yang ini. Terus aku juga masih muda kali ya. Belum mikirnya gimana-gimana. Tapi Mbak Jana gak takut apa punya suami artis? Apalagi Adi Bing Slamet gitu. Dulu aja Sila nih gak usah diem. Mama saya itu dulu ya pemirsa. Dengar Adi Bing Slamet aja gigit jari. Gemes. Makanya setelah saya bersama di karir ini ketemu tuh kayak yang diidolain nongol gitu. Nah ini masalah idola tuh mami ya pernah lihat di TV ngomong apa? Oh lucu gini. Jadi kan dulu kan hanya TVRI itu. Dia nyanyi. Terus aku liatin, terus aku bilang sama mami aku, Mamam gimana tuh ya kok tiba-tiba jadi pacarnya Adi Bing Slamet. Wah kata mami kamu menghayal kamu, kata gitu dibilangnya. Terus si mami itu kan memang seneng musik, seneng denger lagu. Dia punya kaset-kaset Adi Bing Slamet. Dan suka disetelin, lagi tuh aku masih SMA. Gitu. Dulu suka vokal grup. Ketemu saya di TVRI dia ngeliatin, terus temennya bilang pernah ketemu juga di TVRI, itu belum kenal ya, masih SMA. Temen ngomong gini, ada Adi Bing Slamet. Terus aku ngomongnya apa? Jangan diliatin lo, artis suka GR. Enggak, aku gak mau liatin, gue lagi. Sosok gitu kan. Enggak, biarin aja Adi Bing Slamet, emang kenapa aku ngomong gitu, tau sih? Ya Allah, gak tahu jadi tuh jodoh kita gak pernah tahu, ya kan? Tuh. Tapi gak pernah deg-degan gitu? Deg-degan gak ya? Tinggal syuting 1 bulan. Kan sering ada orang. Doa aja. Doa. Gak bisa pasrah. Harus doa ya kan? Doa aja. Pohon sebelah. Doa aja. Doa aja gitu. Saya ikhlas aja. Saya doa aja. Terus langsung telepon. Lagi di mana? Tapi enggak sih kalau mikirin takut gini kan, ya udahlah biar aja lagi syuting kan lagi kerja ya kan, doainnya yang baik-baik ya kan, jangan macam-macam ya kan, nanti kalau macam-macam kan akibatnya tanggung sendiri. Gitu. Kalem ya kalau ngomong. Doa aja gitu sih. Nah sekarang kalau dari Mas Adi sendiri bagaimana menenangkan atau meyakinkan Mbak Jana kalau ya udah dunia hiburan kayak gimana pun tetap saya seperti apa? Ya sebenarnya sih nggak usah diyakinkan karena kan dia juga sering saya ajak ke lokasi, lihat suasana lokasi, sosialisasinya tuh kayak apa sih kalau di lokasi. Ya biar dia cerna aja sendiri gitu, bahwa ya semua tuh oke-oke aja. Ya kalau dimanapun kalau mau dibikin nggak oke juga bisa aja kan. Gak usah di lokasi syuting. Dan gak harus profesi selebritis juga, bisa aja apapun. Balik lagi ke manusianya ya. Iya betul. Tuh. Tadi pada saat Mas Adi ketemu dengan Mbak Jana, kan Mbak Jana sudah tidak punya orang tua, sudah tidak ada. Tapi pada saat Mbak Jana bertemu dengan Mas Adi, masih ada mamanya Mas Adi. Masih. Papanya yang ada ya. Ceritain dong, kalau di mata Mbak Jana, mamanya Mas Adi orangnya kayak gimana sih? Mamanya orang baik kan, galak loh. Tapi alhamdulillah sama aku enggak gitu. Jadi orang-orang pada bilang, kuat ya? Itu Jerman loh mamanya gitu. Tapi dia maksudnya bukan galak apa ya, galak itu untuk baik lah gitu. Tapi alhamdulillah aku selama 2 tahun sempat tinggal sama mertua kan. Alhamdulillah nggak ada masalah. Sampai akhir hayatnya alhamdulillah juga baik-baik aja.
Karena aku berpikirnya gini. Dan banyak dikasih ilmu resep masakan. Jadi yang bisa masak taste-nya kayak mama tuh dia. Jadi udah aku ikutin terus resep mama. Sampai alhamdulillah aku udah bisa masak, malah aku bikinin mama masakan. Wah ini aku bawain ya udah bikinin ini loh, minta dibikinin dia. Oh bikinin dong mama pengen makan ini udah aku bikinin. Aku bawain kayak gitu. Alhamdulillah sih gitu. Walaupun ya kalau orang tua kan suka ngomel atau galak. Jadi aku prinsip begini, kan orang tuanya Mas Adi kan, orang tua aku juga. Gak mungkin lah kalau kita yang gak ngalah. Ya udah kalau dia gimana aku yang ngalah aja gitu. Udah deh kalau yang gak suka masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Jadi kan aman ya kan. Kalau gitu, mama gitu saya aja. sih dibalik karakter dia yang orang bilang keras. Mungkin lebih baik dari orang yang baik. Iya. Ya. Jadi ya itu. Orang nilainya dia keras, galak. Tapi ketika dia baik, mungkin lebih baik dari orang yang baik. Bayangin. Wah udah. Sama anak tuh sayang banget, sama cucu. Terus dan kalau ngurusin orang kalau mama saya tuh. Terus kalau bawain makanan nih sampai kue-kue juga gitu. Ini yang buat kamu, ini buat si Mbak juga dibawain. Sih buat lagi tuh pembantu kita siapa ya masih ada almarhum mama tuh si Dwi, buat Dwi ya ngasihin gitu. Orang tuh kalau orang datang seneng ngasih makanan makan kayak gitu tuh mama tuh alhamdulillah. Ya pokoknya zaman saya kecil-kecil rekaman apa segala macam tuh operator orang-orang studio tuh tahu deh si bawa makan dulu kan kalau ya roti bakery itu kan istilahnya yang terkenal tuh Swiss ya Holland. Ya itu mama tuh udah nggak kelupaan deh kalau mau ke arah Pluit kita rekaman mampir dulu tuh. Beli berapa macam udah buat kasih orang itu. Jadi udah apa ya kebiasaannya dia begitu tuh. Demen ngasih makan orang. Demen nyenengin orang yang gitu. paling deket sama Mas Adi ya. Ya semuanya sih aku lihat disayang. Semuanya deket, tapi maksudnya kalau papa tuh teleponnya, di mama ini. Ya karena kan dari kecil mama ini. Saya show terus, ya, dari kecil kan sama mama terus. Sama mama. Sampai ya saya sakit lagi show di Surabaya itu kena anghina kan, radang tenggorokan. Pingsan ya? Tapi harus ya muncul, harus nyanyi. Karena kan orang udah banyak gitu loh, udah penonton udah banyak. Nanti kalau kita nggak muncul kan mereka lebih kecewa lagi kan. Udah baru nyanyi sebentaran pingsan saya jatuh di Surabaya. Demam. Ya. Demam tinggi. Udah gitu pakainya bajunya juga yang sumuk gitu loh, yang Jenderal Kancil kan. Udah ngelekep begitu, kepanasan, lagi panas tinggi kan badan. Udah pingsan. Baru puas tuh penonton, oh bener sakit. Gitu. Sakitnya nggak bohongan gitu, nunggu pingsan dulu. Kalau enggak kan jadi tanda tanya gitu. Sudah berapa lama mama meninggal, tahun berapa? 2016. Apa yang paling dikangenin sekarang dari mama? Ngomelnya. Ngomelnya, terus pokoknya dia tuh punya ciri khas banget deh mama tuh. Terus kalau ngerapiin tempat tidur tuh perfeksionis banget. Misalkan nih udah dirapin orang tuh sama dia tetap aja. Kalau udah rapin sendiri kan nggak kepake sama dia. Dia ngerapiin tempat tidur. Ya kayak gitu kan kalau diambil hati kan, gue udah kasarnya gitu. Tapi aku ya sudahlah ya udah mama maunya gitu ya udah. Ini meja nih nggak bisa miring sedikit kalau gituin. Terus nih kalau kotor gini nih nggak boleh ada debu. Walaupun ada mbak, dia tuh bersihin semua. Dapur juga harus bersih semuanya. Orangnya resik banget pokoknya. Selama bertahun-tahun Mas Adi dengan mama, ada momentum yang tidak pernah terlupakan yang merasakan kehangatan mama saya emang luar biasa sekali. Momentum apa? Momentum apa dalam hidupnya Mas Adi bersama mama yang paling tidak bisa dilupakan dan selalu diingat? Ya gini, khususnya setelah berumah tangga ya. Kita kan kalau apa-apa ya mumpung masih punya orang tua kan selalu telepon orang tua minta restu. Mah, mau ini nih mau syuting. Mah mau pergi nih ke mana-mana gitu.
istilahnya mau keluar kota apa. Kan selalu minta restu orang tua gitu loh. Nah sekarang begitu mama nggak ada tuh kadang bingung. Kita mau minta restunya ke siapa? Ziarah deh. Kok kemana-mana pasti ziarah dulu. Mau keluar kota, kalau yang mau keluar kota pergi jauh-jauh pasti ziarah dulu mah. Ya udah ziarah, biar malam diziarah. Pokoknya mama tahu capeknya, tahunya. Jadi udah deh, kita tuh udah sehati deh. Sakit juga aku pelukan sama mama di hotel apa segala macam. Wah udah. Kita dari show tuh dari naik mobil, lokasinya nih mau ke lokasi show, dari naik mobil, naik speedboat, terus naik mobil lagi baru ke lokasi. Wah itu sama mama tuh udah. Belusukan ya. Sampai ke timur-timur tuh mama ikut. Zaman itu masih perang tahun 78, bayangin naik Hercules kita dulu. Naik Hercules kayak orang mau terjun. Jadi kayak diangkot adep-adepan begitu duduknya. Belum ada flight ke sana, penerbangan belum ada. 7 jam waktu itu tuh. Sama Tante Titi Puspa juga. Udah, seru deh pokoknya kemana-mana deh. Mau ke Irian, mau kemana. Yang jauh-jauh tuh. Irian, Timur-Timur. Masih ditemenin mama. Ini paling hebat. Pokoknya mama terus deh, jadi udah CS banget. CS. Kalau bisa dirangkai dalam sebuah rangkaian kata-kata, arti mama buat Adi Bing Slamet itu seperti apa? Ya kalau saya sekarang punya pemikiran sendiri begini ya. Istilahnya kita nih punya orang tua nih cuma sekali. Ya. Baik saya, Anya. Apapun orang tua itu nggak ada salahnya. Karena ketika kita dilahirkan, kita dirawat sama dia itu udah paling bener. Coba kalau kita disia-siain. Kita kan dirawat sampai kita besar, kita dikasih makan, disusuin, disekolahin, diantar, ya. Terus kita mau ya nggak menghargai orang tua, nggak mau hormat sama orang tua, itu salah banget gitu. Jadi harus sayang apapun alasannya. Mau dia seperti apa, tetap kita harus sayang. Ya itu prinsip saya sih, punya orang tua itu cuma sekali. Jangan disia-siain. Kita selagi bisa nyenengin orang tua, senengin aja semampu kita. Dan dia tahu kok, kita nih mampunya segini, orang tua tuh tahu. Tapi kita ada cara gitu loh buat nyenengin dia, dan itu dia tahu orang tua. Oh dia cuma mampunya begini tapi niat dia baik buat nyenengin diri saya. Itu orang tua tuh pasti dan kita berasa begitu jadi orang tua juga nggak kepengen juga ngerepotin anak gitu. Pokoknya jangan ya papa ulang tahun jangan pikirin mau kasih kado apa jangan. Itu pokoknya santai aja. Jadi selagi ada orang tua yang saya bilang tadi, mau itu ke papa, ke mama, mau ke bapak, mau ke ibu, mau ke ayah, ke bunda, sayangin dia. Kalau perlu ciumin dia, ya gusal-gusal dia pegel, kita pijitin. Tuh, itu nggak akan terulangnya, nggak akan terulang. Kalaupun kita mau ngulang, pasti kita nyari ibu angkat, bapak angkat. Itu sih menurut saya ya. Dan jangan khawatir kita ini sudah tidak bisa berbakti kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah tidak ada. Nah, gue nggak bisa nerusin bakti gue nih sama orang tua, istilahnya gitu ya. Bakti saya sama orang tua karena orang tua saya sudah nggak ada. Jangan kecil hati. Kita masih bisa berbakti sama orang tua kita dengan tetap mengharumkan nama dia, menjaga nama baik dia, kita sedekah atas nama orang tua kita. Nah, itu yang nyampe sekarang. Doa-doa. Jadi udah bukan yang nyata-nyata,
Misalnya, mau kemana Ma? Yuk aku antar nih, mau makan apa Ma? Nah itu kan waktu masih ada. Tapi kalau udah nggak ada ya cara berbakti kita ya itu. Menjaga nama baik orang tua, sedekah atas nama orang tua, niatin aja. Doain orang tua kita. Itu pokoknya saya paling nggak suka kalau anak ngelihat anak itu sama orang tua tuh nggak sayang. Terus kayaknya apa ya? Wah udah nggak nganggap deh sama orang tua deh. Jangan, kesian. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya udah itu. Dan kita sebagai orang tua juga harus ngasih contoh juga. Jangan enak-enakan juga jadi orang tua. Orang tua juga bisa salah. Gitu kalau dia nggak ngerawat anaknya. Kalau dia nyanyiin anaknya. Itu. Ya memang semua tuh harus belajar. Contoh ada di mana-mana sih di sekitar kita nih banyak. Tinggal kita mau ngambil yang mana. Jadi Tuhan itu ngasih pelajaran sama kita tuh universitas terbuka. Benar-benar terbuka di bawah langit. Kita tinggal mau milih yang mana, ada lengkap. Gitunya. Ada penyesalan nggak? Hal yang belum sempat dilakukan, dikatakan, disampaikan ke Mama? Itu yang saya bilang. Jadi jangan berkecil hati kalau ada sesuatu yang kita ini rasa belum cukup berbakti pada orang tua kita. Sewaktu dia masih hidup. Karena masih ada part 2. Part kedua untuk kita berbakti kepada orang tua kita. Nah itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Jadi ya mudah-mudahan nyampe doa kita, sedekah kita buat orang tua kita. Karena sekarang ya itu yang nyampe itu. Udah gak ada, gak bisa. Kita mau beliin dia apa udah gak ada. Gak bisa. Ya terakhir waktu Mama mau meninggal itu. Kita dibeliin kasur. Dia telepon. Ring banget ya. Ke saya, Adi kasur Mama udah gak enak. Ganti. Pokoknya saya belakangan sama orang tua setelah saya belajar yang benar. Saya nggak pernah bilang ih sama orang tua kalau disuruh. Kalau orang tua minta. Pokoknya iyain aja. Dan itu hiburan buat orang tua. Bila mana dia mendengar anaknya mengiyakan. Gitu. Mama minta beliin kasur dong Di. Oke mah. Siap. Udah. Saya beliin nih kasur. Datang kasur. Dia nggak enak. Tukar lagi. Keras. Kurang nyaman. Oke siap. Saya tukar lagi. Saya beliin yang enakan. Nah ini enak nih. Mama meninggal. Meninggalnya pas di kasur. Dari kamar mandi. Untung kagak di ubin. Jadi Mama udah sempet naik ke tempat tidur yang saya beliin. Jadi kakinya udah naik 1, ini di bawah 1. Jadi kakinya tuh udah, ya badannya udah naik, kakinya masih ada 1 di bawah. Nah, itu udah gak sadar sih, belum meninggal. Udah gak sadar, itu udah pecah pembuluh darahnya. 2 minggu di ICU baru meninggal. Kita ditelepon ya, langsung datang, langsung. Pokoknya ya, langsung nih buat pemirsa juga yang di rumah yang punya orang tua. Ketika orang tua kita minta sesuatu, iyain aja. Jangan bilang ini itu, ya insya Allah bisa. Pasti ntar ada. Nanti ada deh jalannya. Pasti ada. Yakin aja. Karena kan yang bikin gak yakin, yang bikin terhambat itu kan memang diri kita sendiri. Gitu. Iyain aja, itu udah hiburan buat orang tua. Seru. Ini kasurnya tuh dipakai gak sampai sebulan. Gak sampai sebulan, soalnya Mama meninggal Lebaran ketiga kalau nggak salah ya, habis Lebaran. Dan Mama waktu hari itu mau meninggal itu nelponin saya mulu. Nggak tahu, pokoknya nggak tahu deh dia kok Mama nelpon mulu gitu kan. Udah terakhir Lebaran saya lihat Mama tuh udah capek. Udah ngomong sama Mbak juga ya. Tapi udah ngomong sama Mbak di rumah, pembantu di rumah. Kayaknya tahun depan sudah nggak ada. Saya capek, tapi udah capek. Saya capek kata gitu. Mbak membantu tuh ngomong sama si Mbak.
Ya itu dia kan kalau rapi-rapi tuh pembantu jadi cuma dampingin aja. Ini mana ininya gitu. Jadi dia yang ngerjain tuh, terutama rapiin tempat tidur. Dia nggak percaya sama orang. Pokoknya walaupun anaknya udah punya istri, tetap dia yang beresin tuh tempat tidurnya. Pokoknya nikmat deh bagi yang masih Udah punya. ikutin aja gitu kan. Yang masih punya orang tua ya nikmatin deh. Oke. Masa kali dalam hidup. Baik. Sayangin dia apapun dia. Siapapun dia. Oke. Sekarang posisinya sudah semakin terasa karena posisi yang dirasakan oleh Mama Mas Adi sekarang berada di posisinya Mas Adi dan Mbak Jana. Memiliki 3 anak. 3 anak, 2 cucu. 2 cucu. Gimana rasanya waktu nikahin anak pertama kali? Nah, Seru. Pertanyaan yang seru nih. Apa itu rasanya? Rasanya campur-campur ya. Rasanya campur-campur. Ya. Alhamdulillah sih ya lancar-lancar aja ya. Pertama saya lihat waktu awal-awal Rizky ke rumah. Ya diperkenalkan ke kita berdua nih ya, saya lihat anaknya baik. Anaknya baik, pertama itu dulu deh. Dan baiknya tuh tulus, nggak yang peres-peresan deh gitu. Nggak yang pura-pura. Ya udah, kan kita sebagai orang tua ada feeling, berasa. Oh, ini anak baik. Gitu. Ya gimana ya? Kita kalau saya khususnya, kita ini kan udah berkecimpung dunia film ini kan udah macem-macem karakter, macem-macem cerita. Casting sama dia nih. Jadi secara nggak langsung kita nih udah menyerap ilmu psikolog. Gitu kan. Ya alhamdulillah sampai akhirnya jadilah, dilamarlah si kakak. Ya kita sih senang-senang aja kan. Ya udah kalau memang jodoh, udah. Ya papa mama ngerestuin, ya tinggal nanti kasih tahu aja kapan tanggalnya bla 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 udah. Ya. Pacaran berapa sih? 4 tahun, lama juga ya? Pacarannya lumayan. Lumayan lama sih kan sama-sama syuting gitu. Udah 3 tahun ada ya. Lokasi lah maksudnya sama syuting. Apa cilok ya? Cilok. Cilok kurang L-nya Pak. Cilok. Terus ya seru juga sih pertama kali kita jadi wali ya, wali nikah gitu kan sebagai orang tua. Akhirnya sampai juga gitu kan nikahin anak ya. Nggak percaya, ya believe it or not deh gitu. Pada akhirnya gue nih sama kayak bapak-bapak yang lain. Istilahnya berhadapan dengan penghulu, ngawinin anaknya, jabat tangan sama pengantin laki. Iya, ya itulah hidup gitu loh kan. Apa rasanya melepas anak? Itu kan sama juga melepas iya. anak. Iya. Bisa nangis juga loh dia. Benar. waktu pengajian yang akad nikah biasa kan itu. Ya udah. Nggak nahan nangis. Duh, ayo nangis juga ya kali. Ya habis gimana ya? Situasi kali kita ya kan dengan ngerawat anak dari kecil, kita sayangin dia apa segala macem. Udah gede diambil orang juga. Ya saya cuma bilang sama Rizky titip Karis ya, senang. Ya kalau udah titip Karis ya intinya gue juga harus sayang dan menjaga dia itu seperti gue ngejaga dia gitu. Gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah punya cucu. Anak 2, cucu. Waduh udah. Sayang memang, beda lagi tuh. Memang tadinya tuh omongan orang tuh yang dibilang kalau cucu. Udah punya cucu mah beda. Dia bilang yang gitu. Yang cucu katanya. Lu pasti kangen sama cucu lo, dibilang. Lebih sayang sama cucu. Kagak, sama aja. Ternyata iya. Ternyata ya makin lama makin berasa. Gitu. Jadi apalagi kayak kemarin kan kita berdua-duaan aja di rumah. Anak saya nomor 2 ke Sydney. Yang nomor 3 juga ke Sydney.
sempet 3 minggu baru pulang tanggal 12 kemarin, berangkat 22 Mei kan, baru Satu pulang. belum pulang. Yang satu masih bulan Juli, berdua-duaan aja. Ya pembantu di atas. Rasa banget gitu kan. Paling Udah video berdua-duaan call aja cucu. deh. Ntar akhirnya ujung-ujungnya, iya ke rumah si kakak, udah ke rumah si kakak, udah nyamperin si Akhirnya- kakak. Cucu udah. Kak kamu pergi nggak? Nggak. Udah diam-diam aja ntar kita datang. Udah. Waduh, ini si cucu juga kecil-kecil pintar ngambil hatinya. Bener. Aku kangen sama opa. Aku kangen opa. Mau tidur sama opa, sama oma. Waduh, gimana hati nggak gimana kan ngomong gitu kan. Tapi ya Pernah bener, tuh saya mereka mau sakit, udah mau di gendongnya sama oma, sama opa. Udah kemanggil aku kan sama opa. Udah tidur sama oma, sama opa. Ya Jadi udah. kan di rumah sendiri sekarang. Waktu sakit kan di rumah. Udah biarin di rumah aja dulu. Tapi emang ya Ntar loh. kalau udah baik, baru pulang sana. Terus nih kak, sama Terus- anak yang suka dibentak-bentak kayak gitu gitu. Terus nih anak nih cucu udah mulai baik. Udah sampai sehat bener. Bahasanya lain lagi. Kemarin bilang tunggu sampai baik. Biar baik bener. Besokannya biar bener-bener baik. Pokoknya seru dah. Dan kalau lagi umur-umur segitu kan lagi lucu-lucunya ya kan ngomongnya apanya. Ya udah deh. Pernah saya mau nyusul ke rumahnya. Kita video call. Nggak ngerti minta Nggak digendong. ngerti. Aku kangen sama oma, sama opa. Wah, rasanya Aku hati mau tuh kayak digendong, mau diiris-iris gitu dia Bilang kangen. bener. Udah kesana aja yuk. Kita ke sana. Udah jam berapa? Ada videonya tuh. Udah. Nggak lama di videoin lagi sama anak. Lagi Ya, main. Udah aman mah, udah aman. Dasar Kitanya udah bocah. kerepotan. Udah kesana aja mah kesian tuh tadi nangis sampai kayak gitu. Iya, sampai kayak Udah begitu. ntar gue diem. Bener Aduh, kak bener-bener. gimana sih Jaina? Enggak mah udah aman. Biasa kan anak kecil gitu. Aduh. Ya pokoknya seru deh punya Cucu. Nih pandang apa berhadapan gini kan main. Ayo, udah pok. Cakar. Bener cakar, bener cakar tuh. Tuh nggak boleh opa itu tuh luka tuh baret tuh. Tuh diam. Main lagi. Pokoknya seru deh. 32 tahun bersama. Pernah nggak sih di tengah rasa jenaka dan penuh dengan keceriaan seperti ini, bahkan dari puluhan tahun kenal sama Mas Adi sama Mbak Jana tuh ya, kayaknya tuh hidupnya tuh ceria terus, happy terus. Ada nggak sih titik terendahnya 32 tahun? Ya kalau rumah tangga sih ada aja ya. Cuma ya alhamdulillah saya tuh orangnya yang nggak mau beban. Ya hidup ini kan boleh dibilang apa ya, misteri. Gitu. Iya, Misteri jadi rumahan tuh. hal kita nggak tahu yang ke depannya bagaimana, ya kita minta yang Jalanin baik, aja doa yang doa yang terbaik. Terus mungkin kalau kita di rumah tangga gitu kan bertemannya juga itu harus yang kayak teman-teman yang udah punya anak juga. Kita tuh dulu masih anak-anak kecil sering tuh jalan-jalan bareng sama teman-teman. Jadi ada 3 keluarga atau 4 keluarga. Jadi kan nih si emak-emak sama bapak-bapaknya ngobrol hahaha. Nah si anak-anaknya juga pada ngobrol tuh, pada main gitu. Sering jalan kayak gitu biar nggak bosan kali ya. Saya tuh ada salah satu momen, ini singkat aja. Ada salah satu momen dalam perjalanan hidup Mas Adi yang tersorot oleh media adalah pada saat kasus. iya. Saya nggak mau nanya kasusnya lagi, saya Paham, hanya paham. ingin tahu bagaimana pada saat titik itu terjadi dalam kehidupan Mbak Nurjana dan Mas Adi, tapi tetap bisa bersama dan bagaimana cara mendampingi satu sama lain. Karena pada saat itu saya melihat luapan emosi itu tidak hanya milik Mas Adi, tapi banyak orang. Iya betul. Dan Mas Adi itu membantu merangkul semua itu. Itu kan, Korban-korban. ya itu kan satu momentum yang secara emosionally capek. Bagaimana dari Mas Adi dan Mbak Nurjana menjalani fase ini? Saya sih intinya saya ingin berteriak, menyuarakan kepada halayak gitu ya, bahwa jangan seperti saya. Saya ini bayangin dari tahun sekian sampai saya tuh sudah disesatkan.
Yang tadinya kita berpikir akan membawa keberkahan, ya, bawa kebaikan, Ternyata buruk ternyata kan? bukan arahnya nih, bukan ke surga nih, arahnya ke neraka gitu kan. Nah itu yang saya kecewa. Jangan korban juga sih, korban berikutnya lagi Karena lah. memang waktu itu saya juga benar-benar lagi minim banget keimanan saya. Ya, sholat juga saya nggak rajin, puasa juga. Jadi wajar kalau saya gampang rapuh. Ya, ibarat kata pertahanan kita rapuh. Nggak ada yang ngebentengin kita. Ya, tapi alhamdulillah saya diselamatkan, istri juga selamat, keluarga selamat. Ya karena saya Adi Bing selamat kan. Anaknya si Bing selamat. Alhamdulillah. Ya karena dari empat pasang nih keluarga nih, ini 3 cerai semua. Yang mau dihancurkan lah maksudnya. 3 cerai saya doang nggak. Alhamdulillah. Dan 4 ini target. Alhamdulillah kita kemana-mana berdua. Ya itu mungkin jadi kekuatan juga ya. Ya itu yang patut disyukurin ya itu. Dari 4 itu 3 cerai. Kita doang yang enggak. Itu. Bagaimana nargetinnya? Menyusupnya itu gimana? Ya ada yang dihasut satu sama lain. Ya pokoknya gitulah. Supaya dia bercerai bagaimana caranya gitu. Ada juga yang diambil jadi istrinya kan ada juga. Di antara yang kita berempat itu. Yang namanya. Ada sekarang sampai udah jadi istri. Istri artis juga cuma ya sudahlah. Yang namanya setan ya hasad-hasud. Hasad-hasud. Gimana caranya nih supaya orang ini. Kita sih bersyukur aja lah sudah bisa keluar dari situ ya. Betul. Alhamdulillah banget bersyukur. Ini kuncinya yang pengen saya tahu. Apa yang bisa membedakan Mas Adi dan Mbak Jana dibandingkan 3 pasangan lain? Apa yang dimiliki oleh Mas Adi dan Mbak Jana hingga tetap kuat padahal sudah segitu terang-terangannya gitu loh mau diserangnya? Mungkin ya Allah masih sayang kita ya, dilindungin ya. Ya itu mungkin kembali lagi ya wallahualam ya. Sama kita mungkin kesana nggak punya tujuan nilai yang kita gimana. Berdua nih apa di mata Yang Maha Kuasa, Ya, nilai mereka bertiga di Maha Kuasa tuh apa kita nggak tahu. Dari segi apa kita ditolong, nah, kita nggak tahu juga. Itu ya kalau banyak sih kalau saya jelasin juga. Alasan-alasan kenapa kita alasan-alasan kenapa kita sampai diselamatin tuh banyak. Banyak cerita itu. Kalau panjang deh gitu. Dan ternyata kita lihat ke mereka tuh nggak ada. Istilahnya mereka nggak menjalanin apa yang kita jalanin. Oh mungkin itu gitu loh. Nah kita alhamdulillah meskipun kita kayak kemarin disesatin ya kita masih ya berbagi, ya, terus ya itulah, terutama ya bersedekah lah. Sedekah itu ibaratnya gini. Mungkin yang menyelamatkan ya. Bencana itu tidak akan bisa melewati orang yang bersedekah. Tidak bisa mendahului orang yang rajin bersedekah. Jadi dia akan selalu di belakang. Dia tidak akan bisa menghadang kita untuk memberikan bencana atau apalah kepada kita. Gitu. Istilahnya ya wallahualam deh. Ya kita masih banyak sih kalau saya jelasin gitu. Nggak cukup ini mungkin yang 3 nanti. Ini udah hancur nih, yang 1 masih jadi istrinya ya kan. Yang 2 nih teman aku nih ada udah kasihan, udah pisah, udah ini antaranya Arya juga. Kan pasangannya Arya, satu lagi ya. Satu ada artis, Arya, ada satu lagi Devi sama kita. Dan yang dihajar tuh ekonomi. Ya. Semua pada
Ya syukur-syukur Terus masih sih bisa ceritanya. survive, bagus. Cuma memang kalau nggak benar-benar ngebersihinnya, lepas dari sana itu akan bisa Kena lagi. terus berkelanjutan. Makanya harus tahu lah. Oke. Kayak Lebih deketin ke Allah ya. ah, Kita ngaji, terus kita banyak sedekah lagi, panggil anak yatim suruh baca doa, banyak doa lah. Iya. 32 tahun bersama. Apa kesan-kesan yang masih dimiliki satu sama lain? Mbak Jana ke Mas Adi dulu deh. Bagaimana sih Mas Adi Bing Slamet di matanya Mbak Jana setelah 32 tahun bersama ini? Mas Adi tuh orangnya gimana sih? di matanya dia sering merem deh. Coba lihat matanya. Sering merem deh. Dia ayah yang baik, suami yang baik ya, yang selalu bertanggung jawab buat anak-anak sama keluarga, dan dia sangat sayang banget sama keluarga. Tuh, ya coba matanya lihat dong. Kalau Mas Gitu. Adi ke Mbak Jana ini orangnya gimana sih? Ya kebenaran dia juga banyak kayak sifat-sifat saya gitu. Sifat-sifat saya yang baik-baik ya, itu juga ada pada diri dia. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu tuh seringan klik. Nah, ada kebersamaan klub gitu loh. Saya punya rencana gini, iya, aku juga punya rencana kayak gitu. Kayak begitu. Jadi sama, hampir sama sifatnya. Sering gitu Terus, sih. heeh. Saya kan pengen ini. Tuh dia juga, Dia lagi demi Allah, tadi aku tuh lagi niat pengen gini-gini. Nah, tadi dia juga ngomong akhirnya. Gitu. Kadang gini, Sering. saya lagi mikirin apa, dia ngomong. Iya, connect ke Itu karena udah 32 tahun bersama. Mungkin kali ya. mungkin kali ya. Atau emang dari awal-awal udah ada feelingnya udah segitu enak ya? Nggak ngerti tuh, mungkin itu yang dibilang Apa chemistry kebetulan kali ya. atau apa ya nggak tahu Chemistry tuh. kali ya. Sering tuh saya mikirin apa, dia mikirin lagi ya mau ngebahas itu. Makanan juga. Oh, tuh dia lagi pengen makan apa? Ya udah, aku beliin apa-apa. Ih, tadi Masa kan lagi kok pengen. tahu Iya, sih kok tahu gitu. sih gitu. Ya nggak tahu. Padahal saya tadi mau beli nelfon aja. dia ragu gitu loh. Bilang Mau aku lagi nelfon pergi dia, kemana "Ma titipin ini." gitu. Pulang dia bawa. Bawa. Tadi pengenin. Alah, alasan. Kalau gitu kita tes ya pemirsa ya. Dites deh. Nah, di sini nih ada kertas-kertas yang berisikan kalimat-kalimat tapi belum lengkap. Harus dilengkapi dengan kata-kata yang bisa menggambarkan dan juga melengkapi apa yang dirasakan satu sama lain. Silakan dipilih. Ini ada banyak banget pilihannya tuh. Yang warna hijau yang di dalam. Ada cacing. Ayo diudek-udek. Oke, yang itu jangan dibuka dulu. Oke. Silakan Mas Adi. Iya. Dapat tiket nih Oke. kayak Jakarta Bali, Bali Jakarta. Door prize. Ini minumnya sekali. Ada itu, ada kertas-kertas. Kertasnya. Ada kertas-kertas. Oh, Oke, kertas yang itu. mau siapa dulu? Melengkapi kalimatnya dari Mas Adi ke Mbak Jana atau Mbak Jana ke Mas Adi? Sebenarnya kamu deh. Hah? Apa ya? Apa sih? Ya udah, Mas Adi dulu deh, Mas Lady Adi. first deh. Oh, lady Oh, lady first. Apa Oke deh. first lady? Aku buka ya. Baca sekarang. Besok. Hidup aku setelah ketemu kamu jadi bisa ngelucu. Garing banget. Jadi kita aja bisa ngelucu. Tapi dia suka bercanda mulu juga ketularan jadinya. Gitu. Saya baca ya. Lebih berwarna ntar kayak pensil warna ya kan. Aduh jadi udah deh gitu aja. Thank you because Bahasa During- Inggris. Hah? Bahasa- beda. Bahasa Indonesia. Terima kasih karena kamu selama ini apa? Apa? Karena kamu selama ini Masakin pindang. sudah menjadi istri yang baik. Gitu. Thank Nomor satu you dong. for loving me.
Bon Jovi. Satu hal yang saya pelajari dari pasangan Adi Bing Slamet dan Mbak Nurjanah ini adalah jangan pernah hilangkan tawa dalam rumah tangga. Jangan serius-serius deh. Itu adalah satu kunci loh. Mau keadaannya adalah sesuatu momentum yang begitu berat, mau itu adalah keadaan yang penuh dengan amarah, tinggal mundur 1-2 langkah, kasih waktu sejenak, habis itu hadirkanlah kembali tawa. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara kami pada hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Terus jalani hidup dengan penuh harapan, walaupun memang keadaan bisa menjadi saat yang berat buat Anda. Tapi ingat, ada orang-orang di sekitar Anda yang akan terus mendukung Anda dan mendoakan Anda. Walaupun Anda bisa merasakannya secara langsung ataupun tidak langsung. Kami pamitan, sampai jumpa pemirsa.